Shalom. Mari pagi hari ini kita harapkan Tuhan lebih lagi. Saya percaya dalam satu pujian penyembahan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Amin. Kita bawa hati kita untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yes. Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Sungguh anugerah-Mu besar buat setiap kami. Kau layakkan kami untuk memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang Ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih
satu hari. Oh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi katakan lebih baik satu hari. Oh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya.
Ya Lord, Sebab ini kerinduan kami haleluya. untuk selama-lamanya. Sheka papa ya rapa ya rapa ya Haleluya. namo. Hanata kana ya naso. Ke papa ya namo. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Haleluya. Shenaragana ya rama ya ramo. Kupapa ya radagana ya rapashe. Haleluya. Menikmati keindahan-Mu, Tuhan. Thank you. Ya lama santara lama Jesus. hikara lama Thank you sukira. Tuhan. Menikmati Thank you. Buat setiap Ku selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati keindahan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
bersyukur kami dalam penyembahan yang terbaik kepada Engkau. Hiaralah basaka dalam bayaralah 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 bayaralah. Sebab kami tahu Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia. Syirialah selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita angkat tangan di tahun ujian dan penyediaan. Kita tahu ada kuasa. Amin. Sekalipun kita belum melihat kemenangan, Yes. tapi ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang percaya Yes. bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, Amin. bukan rancangan kecelakaan. Yes. Nah. Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang Yes. kepada orang yang diurapinya. Mari angkat tangan, katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu Firman-Mu ditabur. Ada mujizat yang Kau sediakan. Orang-orang yang membutuhkan. Engkau Allah yang menjamah. Memulihkan keadaan kami seperti Kau memulihkan Sion. Balikkan keadaan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan sekedar liturgi ibadah. Tapi kami tahu setiap kali kami beroleh kesempatan untuk kami beribadah, ini adalah sebuah momentum saat dimana kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan selalu Tuhan itu punya mana yang baru bagi kami. Engkau tidak pernah memberikan yang lama. Engkau selalu memberikan mana yang baru. Lebih dari minggu yang lalu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami ingin Tuhan dijamah oleh firman-Mu. Kami ingin Tuhan dipulihkan oleh firman-Mu. Kami ingin dimerdekakan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terus kerjakan pemulihan dalam hidup kami. Kami yakin sampai ibadah ini berakhir, ada banyak kesaksian, ada banyak tanda ajaib, mujizat yang Tuhan kerjakan secara langsung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema kasih mula-mula. Dalam satu minggu ini, satu firman ini begitu kuat Tuhan ingatkan di hati saya. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Berawal dari ayat yang sederhana ini. Dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa kasih Bapak Ibu Saudara? Karena Allah adalah kasih. Karena itu Allah itu terbesar dalam hidup kita. Ketika kita memiliki Yesus, ketika kita mengakui Dia sebagai Allah dalam hidup kita, maka Allah yang adalah kasih itu ada di dalam setiap hati kita. Karena itu, ketika pertama kali kita percaya kepada Tuhan, seperti yang pernah saya alami, dari seorang penyembah Baal, saya bertobat menerima Yesus. Ketika awal saya bertobat menerima Yesus, saya merasakan yang namanya kasih Yesus itu dalam diri saya. Saya menyebutnya sebagai kasih mula-mula. Atau apa itu kasih mula-mula? Cinta pertama saya dengan Tuhan. Kasih mula-mula itu seperti hati yang berkobar-kobar dengan Tuhan. Saya ingat awal saya bertobat di dalam kelompok sel. Saya menjadi seseorang yang sangat berkobar-kobar dalam mengikut Tuhan. Itu terlihat sekali waktu ibadah hari Minggu. Ada 4 kali ibadah. Biasanya orang-orang 1 kali ibadah cukup. Tapi seperti ada kasih yang berkobar-kobar di hati saya. Waktu itu sekalipun tidak ada transport untuk pulang, tapi saya memutuskan saya mau ikut 4 kali ibadah. Ketika saya mempersiapkan dalam minggu ini, maka ada banyak pengalaman saya dengan Tuhan yang di masa-masa dulu itu Tuhan ingatkan, seperti dimunculkan. Dan saya benar-benar menikmati yang namanya ibadah itu. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, kasih mula-mula itu juga ada sebuah gairah dalam hati kita. Untuk apa? Kita tidak ingin hanya kita yang diselamatkan. Kita ingin memberitakan Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan. Dan itu juga saya alami. Ketika saya bertobat, saya masih di bangku SMA. Dan ada sebuah desperate kerinduan di hati saya. Saya harus memenangkan minimal 1 teman sekelas saya. Dan saya coba melakukannya dengan keberanian. Ketika ada KKR, pada waktu itu zaman memakai buku traktat, saya beritakan, saya bagikan. Meskipun ada ketika saya bagikan itu dibuang di depan saya, diinjak di depan saya. Dan berkata kami tidak akan datang. Tapi siang itu saya tidak menyerah. 1:30 semua sudah pulang. Saya mengajak 1 teman saya yang puji Tuhan sudah pernah saya injili dan menerima Yesus. Itu menjadi rekan doa saya di kelas itu, dan saya bersyafaat. Saya waktu itu belum masuk di pelayanan doa. Doa saya hanya sederhana. Tuhan, saya rindu melihat teman sekelas saya bertobat. Dan ajaibnya Tuhan,
Beberapa selang kemudian saya boleh melihat bagaimana mereka yang dulunya berkata, kami tidak mau ikut KKR, kami tidak mau ke gerejamu. Hari ini mereka ada di gereja. Dan saya melihat bahwa itu taburan-taburan Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah. Kita tidak perlu khawatir. Ketika Injil diberitakan, Tuhan akan bekerja menjamah. Dan ada sebuah gairah pada saat itu untuk memberitakan Injil. Lalu bukan hanya itu. Hati yang mencintai bukan hanya diri sendiri. Tapi mulai belajar mencintai sesama. Jadi yang namanya kasih mula-mula itu banyak. Bapak Ibu Saudara kalau mau diceritakan. Saya yakin kalau Anda mengingatnya satu demi satu. Ada banyak. Ya, bagaimana kita itu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai kita mungkin dihina, diejek gitu ya. Saya pernah karena di kelas waktu itu saya memutuskan untuk tidak lagi mencontek ya pada saat ujian. Itu saya dilihat seluruh isi kelas dan sampai ada satu teman saya berkata, kamu ini fanatik. Tapi saya terus bawa dalam doa. Saya tahu apa yang saya lakukan benar. Dan sampai pada satu titik ternyata teman saya ini harus mengalami DO dari sekolah karena satu kasus. Tapi yang membuat saya kaget Bapak Ibu Saudara, ketika teman saya ini besoknya akan di DO, dia datang kepada saya. Dia sembunyi-sembunyi, dia malu dengan yang lain. Dia tanya, kenapa kok kamu dengan beberapa orang itu bisa berbeda? Tidak mau contek, tidak mau berkata kotor. Kenapa berbeda? Nah, karena dia pria, saya tidak bisa terlalu dekat. Saya hanya berkata bahwa, ya, sejak saya berjumpa dengan Yesus, hidup saya berubah. Saya ceritakan, karena by the way, agamanya juga sama dengan saya dulu. Saya sedikit bersaksi, lalu saya panggil teman saya. Dan dia yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan saya mengalami bagaimana ada banyak pengalaman-pengalaman indah yang ketika saya itu memiliki kasih mula-mula. Bukan hanya hidup saya diberkati, tetapi ternyata lewat hidup saya orang lain pun bisa diberkati. Karena itu ketika Tuhan ingatkan firman ini, saya adalah orang pertama yang berkata, saya mau Tuhan kembali kepada kasih mula-mula itu. Mengapa kasih mula-mula itu penting Bapak Ibu Saudara? Karena ini adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang paling dasar dalam hubungan kekristenan kita dengan Tuhan. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Di sana dikatakan tuliskan kepada jemaat di Efesus. Seperti yang kita tahu, Efesus pada zaman itu adalah kota yang sangat terkenal, kota yang besar. Seperti itu ya. Saya tidak bisa jelaskan, tapi sungguh Efesus itu kota yang sangat dikenal. Dan ternyata kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, sebentar lagi kita akan baca, kita melihat di sana bagaimana, saya berani katakan, jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang rohani. Artinya apa? Jemaat yang memilih hidupnya untuk lebih memilih perkara rohani daripada perkara duniawi. Kita baca sama-sama Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan kelima. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini luar biasa. Firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Mari kita perhatikan. Demikianlah. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mata saya tertuju kepada ayat 2 dan ayat yang ketiga. Betapa jemaat Efesus inilah jemaat yang sangat rohani, sangat luar biasa di dalam melayani Tuhan. Mungkin hari ini kita belum ada di dalam sebuah pelayanan, tetapi kita adalah jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Kita serius dengan apa saja yang kita lakukan.
Bahkan dikatakan di sini kita tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Artinya benar-benar ada kebenaran dalam hati jemaat di Efesus ini. Ada kekudusan, tidak perlu disangkali lagi. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga, tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Tidak disebutkan kejadian apa, tapi ini sangat dalam pasti pengalaman mereka. Tetap sabar dan menderita demi nama Tuhan. Jadi apapun yang mereka lakukan, semua itu untuk Tuhan. Betapa rohaninya jemaat ini. Dan tidak mengenal lelah. Artinya jemaat yang rajin untuk mengikut Tuhan. Jemaat yang rajin bahkan di dalam melayani Tuhan. Tetapi kita perhatikan di ayat yang keempat dan kelima. Ternyata ada sebuah awasan atau teguran dari Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Lalu kalau di ayat 5 kita baca, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini bukan sebuah dosa yang dilakukan. Tidak tertulis dosa perzinahan, dosa hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tetapi meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ternyata itu juga sama dengan kita jatuh di dalam dosa. Dan dikatakan engkau telah jatuh dan betapa dalamnya. Ternyata kejatuhan seorang percaya itu terletak ketika apa? Ketika kita meninggalkan kasih mula-mula kita. Saya baru menyadari di ayat yang terakhir, di ayat 5 ini. Dikatakan apa? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kasih mula-mula itu apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak lain adalah keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita kehilangan kasih mula-mula, sesungguhnya kita kehilangan segala hal dalam hidup kita. Tadi pada saat penyembahan, saya sangat menikmati sekalipun hanya beberapa lagu. Lagu pertama tadi, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Saya ingat Daud. Ya Tuhan, kenapa ketika Daud jatuh dalam dosa dan dia ditegur, doanya hanya satu, jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Artinya apa? Di dalam hidup Daud, Yesus itu adalah segalanya. Kasih mula-mulanya dengan Tuhan itu adalah segalanya. Tidak bisa disangkali. Dia tidak peduli dengan kehilangan jabatannya dan lain-lain. Tapi yang dia peduli, jangan ambil Tuhan dari hidupku. Sama ketika saya baca ayat ini. Jangan sampai Tuhan mengambil kaki dianya atau hadiratnya di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi memiliki waktu-waktu persekutuan dengan Tuhan. Kita bahkan sudah meninggalkan, garis bawah kata meninggalkan Bapak Ibu. Dengan sengaja berarti. Kita meninggalkan kasih yang semula. Hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita masih aktif di dalam gereja. Atau bahkan kita masih aktif di dalam melayani. Tapi kasih yang semula ini mulai hilang. Ada 3 ciri-ciri. Apa itu kehilangan kasih yang semula? Kalau kita mau catat, yang pertama adalah Tuhan tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita masih bisa melakukan segala hal, ibadah dan lain sebagainya, bahkan melayani. Tapi di dalam satu titik hati tertentu kita sadar, kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bersaksi. Saya ada di departemen doa. Kemarin malam saya renungkan, Tuhan, jabatan saya itu tidak boleh, tanda kutip, mengelabui hubungan saya dengan Tuhan. Saya sadar satu hal yang sampai hari ini saya berusaha jaga, Bapak Ibu Saudara. Saya harus dapati hati saya tetap memiliki kasih mula-mula. Artinya apa? Tetap memiliki kesukaan untuk mencari Tuhan. Itu sudah 1 poin aja saya minta. Karena itu ketika saya melakukan aktivitas di kantor, akhir-akhir ini saya seperti ada dorongan kuat di hati saya. Saya tidak boleh hanya melulu di meja tempat di mana saya bekerja atau melayani. Tapi ada satu waktu saya mundur, saya atret, saya masuk ke ruang doa. Saya tidak lakukan apa-apa. Saya cuma ambil gitar, saya menyembah. Terkadang saya hanya berbahasa ora bakararaba syakararaba takararaba katakararaba kataka. Dengan tujuan apa? Saya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku masih mau terus memiliki kasih mula-mula. Sekalipun saya ada di departemen doa, saya tidak mau kehilangan
yang terutama, yang titik inti dalam hidup saya, yaitu kasih yang semula. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kalau ada mesbah-mesbah doa yang mulai runtuh, mari siapa yang bisa membangun? Kita. Kenapa? Karena yang bisa meninggalkan kasih mula-mula juga kita. Karena itu kitalah yang bisa membangun. Kita harus ambil sebuah komitmen. Bahkan kemarin saya mendengar satu rekan saya bercerita tentang rekan pelayanan yang lain. Ketika sedang konseling dan lain sebagainya, jam alarm itu berbunyi, gitu ya. Dan di alarm itu tertulis waktunya membaca Alkitab. Wow, saya cukup kaget mendengar hal itu karena ternyata itu dilakukan bertahun-tahun. Saya dulu pernah tahu. Jadi ada jam-jam tertentu yang dia memang sudah setting untuk apa? Waktunya dengan Tuhan. Saya yakin 100% dengan komitmen yang sederhana seperti ini. Kasih mula-mula dalam hidup orang itu pasti terjaga. Oleh karena apa? Orang itu menjaganya sedemikian rupa. Hari ini saya belajar, terus Tuhan ingatkan, jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Karena ketika kasih mula-mula itu, tanda kutip, seperti kita tidak anggap dalam hidup kita. Kita sudah tidak peduli dengan keintiman kita dengan Tuhan. Kita tidak peduli dengan jam-jam doa kita dengan Tuhan. Saya tersentuh dengan ayat 5 terakhir tadi. Aku akan mengambil kaki Dian. Tuhan akan mengambil hadiratnya. Kenapa? Karena tidak lagi diingini. Bukan karena Tuhan tidak mau memberikan, tapi tidak lagi diingini. Karena itu ada satu komitmen Bapak Ibu Saudara. Saya putuskan. Sekalipun ketika di hari Minggu saya harus standby 2 kali ibadah. Itu adalah kesempatan saya. Saya bisa saja 2 kali dengan alasan karena saya melayani. Memang secara fisik juga pasti terpengaruh. Tapi saya komitmen dari awal. Enggak. 1 kali saya boleh melayani, saya skip, saya persiapan. 1 kali saya komitmen harus ada di ruang ibadah. Kenapa? Bukan karena saya harus, tapi saya juga ingin menikmati hadirat Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, ketika saya ambil komitmen sederhana saja, tiba-tiba di ruang ibadah, baru lagu penyembahan, mungkin lagu kedua, ketiga sebelum firman, saya dilawat Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Bahkan bukan hanya mengalami Tuhan, saya malah digerakkan berdoa syafaat bagi beberapa orang ketika di dalam ibadah itu. Jadi ada banyak pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan disinilah saya mengerti seberapa besar kehausan kita dan kelaparan kita dengan Tuhan. Sebesar itulah Tuhan akan memberikan pengalaman rohani bagi kita. Karena apa? Tuhan tidak memberkati orang yang malas. Tuhan tidak memberkati orang yang pasif. Tapi Tuhan memberkati orang yang berjuang. Bahkan ada buku yang berkata pemburu Tuhan. Wah, ini luar biasa. Pemburu Tuhan. Kemanapun, dimanapun, terus mengejar Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ciri-ciri kita kehilangan kasih mula-mula? Selain Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Yang kedua adalah timbul rasa malas, rasa jenuh untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah mengalami titik ini. Seperti mulai kendor. Bukan karena malas yang disengaja, tapi karena apa? Kesibukan Bapak Ibu. Dan akhirnya itu mulai bergeser. Dan ketika hubungan saya dengan Tuhan mulai jauh, mulai bergeser, itu mempengaruhi semua hal dalam hidup saya. Saya berani akui. Bukan berarti buah-buah roh itu hilang. Enggak, selama kita ikut Tuhan ada buah-buah roh. Tapi itu tidak semakin kuat. Tapi malah bisa semakin pudar. Kasih. Malah kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tanpa seperti yang kita mau. Tapi karena apa? Kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita jauh dari kasih Tuhan. Maka kita mulai kembali kepada perbuatan daging. Dan saya alami titik-titik di mana saya sadar. Ini saya mulai jauh dari Tuhan. Karena apa? Saya mulai malas. Saya mulai meninggalkan persekutuan saya dengan Tuhan. Dan dampaknya itu banyak hal Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi saya yang terpenting adalah bukan karena kita takut. Kalau nanti kita jauh dari Tuhan kita mengalami apa, tidak. Tetapi bukankah kita tahu bahwa kita ini setiap waktu membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hati-hati, rasa malas, rasa jenuh untuk bersekutu dengan Tuhan, itu ciri-ciri di mana kita mulai kehilangan kasih mula-mula. Mari kita cek hati kita. Apakah masih ada gairah? Minimal masih ada kerinduan untuk mencari Tuhan atau sudah tidak, bahkan termasuk kita orang percaya. Ini yang terus 1 minggu ini Tuhan warning di hati saya. Lalu yang ketiga, alasan ciri-ciri kita bisa kehilangan kasih mula-mula yaitu apa? Karena fokus kita mulai dialihkan
kepada soal-soal penghidupan kita. Bukan berarti kita tidak boleh, Bapak Ibu Saudara, berfokus atau berdoa buat soal-soal penghidupan. Bahkan saya katakan harus. Tadi ketika sebelum firman malah saya request satu lagu, Ku Mau Selalu Bersyukur. Kenapa? Karena saya ingin berdoa bagi pergumulan Anda. Kami pun akan berjuang sama-sama untuk melihat Anda mengalami kemenangan. Tetapi saya belajar bahwa fokus kita jangan pernah bisa dialihkan oleh soal-soal penghidupan. Percayalah, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Bahkan burung di udara pun Tuhan pelihara. Tuhan pasti pelihara. Tetapi janganlah kita kehilangan kasih mula-mula oleh karena kita mulai fokus mata kita bukan lagi pada Tuhan, tapi kepada masalah yang ada. Saya tutup dengan satu kesaksian ini karena hari-hari ini yang saya sedang alami. Seperti yang tadi saya katakan di awal, salah satu ciri orang yang memiliki kasih mula-mula adalah ingin memberitakan Yesus kepada banyak orang, memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ada di gereja ini, di mana saya bisa bersentuhan langsung dengan jemaat. Terlebih, saya juga terlibat di dalam kelompok sel. Dan saya juga adalah seorang pendoa syafaat. Dulu saya berpikir bahwa seorang pendoa syafaat hanya berdoa di ruang doa 24 jam. Tapi ternyata saya bersyukur seorang pendoa syafaat bisa dipakai Tuhan menjawab kebutuhan jemaat. Dan beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan tuh mempersiapkan saya menyampaikan firman pagi hari ini tentang kasih mula-mula. Saya melayani satu orang dengan sengaja. Sebenarnya waktu connect group itu sudah berlalu. Seharusnya saya bisa tidak follow up. Ya udah, Selasa depan aja kita ketemu lagi di dalam kelompok sel itu. Tapi ada sebuah dorongan di hari-hari itu sebelum connect group berikutnya untuk saya telepon. Dan saya harus memberitakan siapa Yesus kepada orang ini. Bukan di CG, tapi telepon secara pribadi. Akhirnya saya hubungi orang tersebut. Dan saya memberitakan siapa Yesus dalam hidupnya. Dan saya cerita bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Yesus mengasihi Anda. Dan ini adalah satu titik poin di mana saya memberitakan Yesus. Apakah Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini? Dan jawabannya berkata, iya, saya mau. Bapak Ibu Saudara, ketika saya telepon itu, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, jangan karena kesibukan saya teralih. Saya tidak mau Tuhan, terlebih jabatan saya sebagai pendoa, saya tidak mau. Saya mau tetap memberitakan Injil, saya mau mendengar di telinga saya bagaimana orang pertama kali doa terima Yesus. Dan saya tuntun orang tersebut, orang itu sambil menangis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, sukacita yang saya rasakan di hati saya itu seperti sukacita surga. Benar, seperti lagu Terima Sukacita Surga, itu saya rasakan. Kenapa? Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Detik, di jam itu, hari itu, menit itu dicatat di buku kitab kehidupan. Nama orang tersebut dinyatakan menerima Yesus dan diselamatkan. Saya seperti bersukacita dan saya minta sama Tuhan. Saya mau Tuhan. More, saya mau Tuhan mendoakan, memberitakan siapa Yesus kepada banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah habis. Tapi saya berdoa, biar firman ini terus Tuhan kerjakan dalam hati Anda dan saya. Semua kembali kepada keputusan kita. Ketika kita berkata, iya Tuhan, aku mau kembali kepada kasih mula-mula. Cukup Tuhan itu melihat hati Anda dan saya. Ketika Anda berkata, aku mau Tuhan kembali hati yang berkobar-kobar mencari Tuhan. Dan memberitakan Injil. Ini waktunya, tidak menunggu lagi. Detik ini juga Tuhan akan menjamah dan mendorong hati Anda. Dan melengkapi setiap kita. Lewat kasih mula-mula dalam hidup kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan. Satu lagu lagi. Kita minta sungguh-sungguh. Tuhan, selidiki kami. Sekalipun kita pelayan Tuhan, apa adanya di hadapan Tuhan. Akui, kalau kita jauh dari Tuhan, kita mulai malas bersekutu dengan Tuhan. Kita ingat Daud, yang berharga di hidupnya adalah Tuhan. So, siapakah yang berharga dalam hidup kita? Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Yes Lord. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang tak ada
yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kami mau kembalikan kepada kasih-Mu. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu. Oh, jamah kami pagi ini. Dan menilai. Saya rasakan hadirat yang menjamah memeluk Anda. Tak ada yang Kalau kau mau angkat tangan Tuhan, melihat tangannya terangkat dimanapun kau berada. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan Yang tak pernah habis. yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Berjuang sampai akhirnya kau dapat tetap setia. Pagi hari ini kami dibukakan di dalam Wahyu 2 bahwa yang terutama Tuhan yang kau cari dalam hidup kami ternyata bukan pekerjaan kami, bukan jerih payah kami bahkan dalam mengikut Engkau atau melayani Engkau, bahkan bukan ketekunan kami, tetapi yang kau cari dalam hidup kami ada satu. Apakah ada kasih mula-mula di hati kami? Tuhan, tolong supaya kami tidak meninggalkan kasih mula-mula itu. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sudah meninggalkannya, Engkau memulihkan kami lewat firman-Mu ini. Kami yakin Engkau mendengar seruan hati yang terdalam. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula. Jangan ambil kaki dian-Mu dari hidup kami. Seperti Daud berkata, jangan ambil Roh Kudus daripadaku. Apa yang paling berharga dalam hidup kita, itu yang akan kita pertahankan. Oh, mari ambil waktu tenang sebentar sambil musik menyembah. Saya tahu ada banyak hati dipulihkan. Tuhan akan berbicara di hati Anda secara pribadi pagi ini. Thank you. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ketika kita berkata, aku mau kembali kepada kasih mula-mula, Tuhan akan ingatkan apa yang dulu di awal kasih mula-mula kita pernah lakukan untuk Tuhan. Bahwa kami Tuhan bukan hanya mengasihi Engkau, tapi hati kami juga berkobar-kobar untuk sesama kami. Dari mulut kami, Injil harus diberitakan. Melayani atau tidak, di setiap waktu, siap sedia kapanpun waktunya, Injil harus selalu diberitakan. Itu salah satu ciri kami memiliki kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan. Oh, rapakan naranamo shekereke. Mari kita angkat tangan katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
ada satu orang yang ketika mesbah doa Anda mulai dibangun, tidak lagi menjadi runtuh, maka pemulihan keluarga akan Anda alami. Terimalah di dalam nama Yesus. Apa yang tidak sanggup engkau lakukan, engkau hanya cukup dekat dengan Tuhan. Miliki kasih mula-mula, bangun mesbah doa. Maka Tuhan akan turun tangan, memulihkan keluarga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa, kalau ada di antara jemaatmu yang mengalami sakit, Tuhan, hamba berseru di hadapanmu. Biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan apapun nama sakit penyakit. Kami perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan jikalau ada di antara kami Tuhan, yang keluarga kami belum diselamatkan, ada orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya kepada Yesus, kami percaya keselamatan yang daripada Tuhan akan turun mengalir dan memulihkan, menyelamatkan hidup banyak orang. Sehingga banyak nama itu akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Satu orang bertobat, seisi surga akan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus. Dan sampai selama-lamanya kaki Dian itu ada dalam hidup kita. Dan sampai selama-lamanya kita didapati tetap setia. Bukan hanya mengikut Tuhan, tapi dimulai dari hati yang mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai bertemu di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.